sudah pas dengan kalimat makna pengusaha yang sering disampaikan oleh ayat guru. Jadi orang umum itu sapa sing usaha yang gedhe yaiku sing oleh akeh. Itu pengertian dari Syekh Imroni di masa kecil. Kemudian ketika dewasa ternyata tidak seperti itu. Justru usaha itulah kerajaan besar, bukan kerajaan kecil. Artinya di masa kecil Syekh Imroni menyimpulkan bahwa rezeki itu sudah ada, sudah dijamin dan lain sebagainya. Kemudian usaha itu tidak terlalu signifikan dengan hasil perolehannya. Ya. Kemudian di masa dewasanya ternyata beliaunya memahami, menemukan bahwa ya memang usaha itulah yang berat. Ya, jadi mana pengusaha itu menikmati usaha. Saya kira seperti itu pengertian dari mulkus shaghir dan mulkul akbar. Berarti antara as-si'ayah al-mulkul asghar. Ketika aku kecil, aku mengatakan bahwa usaha itu kerajaan kecil. Ketika aku besar, usaha itu kerajaan besar. Iya. Mungkin dari makom asbab atau tajrid itu. Tapi di bawah dikatakan aku tidak menemukan sesuatu yang lebih cepat membunuh nafsu itu dengan menghinakannya kepada teman-teman. Ini kan berbalik. Ya. Kalau di sini tentu yang dimaksud dari usaha tadi tidak murni usaha lahir. Jadi usaha yang dimaksudkan di sini adalah usaha dalam rangka mujahadah. Nah, sehingga benar-benar mujahadah ini kalau kerajaan yang sehingga diibaratkan kerajaan kecil, kemudian di waktu dewasa usaha itu benar-benar sebuah kerajaan yang terbesar. Kami ingat proses dari perjalanan Salik menuju Malik. Proses perjalanan Salik menuju Malik, ini berarti menuju kerajaan besar, ini benar-benar sebuah butuh usaha yang sangat besar dalam rangka pindah dari kampung nafsu ke kampung hati, begitu seterusnya. Kemudian beliaunya menyimpulkan bahwa dan benar-benar dalam rangka membunuh nafsu itu sebuah usaha yang sangat besar, sebuah kerajaan yang terbesar. Tidak ada cara yang lebih cepat membunuh nafsu dibandingkan menghinakan diri, menghinakan nafsu. Jadi usaha apapun yang dilakukan dalam rangka membunuh nafsu tidak mengalahkan upaya ini, soal ini, menghinakan diri ini. Jadi usaha, isi ayat kaitannya dengan usaha dalam rangka membunuh nafsu. Gampangannya ngeten. Jadi di kalimat mulai i'lam anni kuntu fi zamani siba sampai al-mulkul akbar, ini dulu Syekh Imroni menganggap bahwa usaha dalam rangka jihadun nafsi itu enggak
apa ya? Ya dengan upaya usahanya nggak sebesar yang diperkirakan. Nah, kemudian setelah menjadi dewasa, karena dia berpikir, dia kemudian memahami dan menemukan ternyata justru usaha dalam rangka membunuh nafsu itu sebuah usaha yang harus mujahadah dan mukabadah, istilah di nafsu. Nah, dari situ beliaunya menyimpulkan bahwa usaha membunuh nafsu yang paling cepat adalah menghinakan nafsu di hadapan teman-teman. Mungkin seperti itu. Puas? Belum bisa mengambil kesimpulan antara boleh garis-garis. Yang lain. Iya. Nangkati bab ngono iki. Kalau menurut kami pandangan dari Sayyid Ali Al-Imrani di waktu kecil itu usaha seseorang ini prosentase untuk menentukan keberhasilan itu sedikit. Lebih banyak doa, lebih banyak ketentuan Allah daripada si ayah. Namun begitu beliau sudah mencapai usia kuhula, ternyata enggak, si ayah itu memang benar-benar sangat menentukan. Sehingga kalau ada orang yang ingin menghancurkan nafsu, maka ya enggak cukup hanya berdoa, wiritan saja enggak cukup. Memang harus yang kemarin itu dipraktekkan, benar-benar diusahakan, diupayakan. Mungkin ini menggarisbawahi dari Yai Wahab kata ngoten. Matur nuwun. Bukan si ayah, ini di si ayahnya. Si ayah itu usaha bersaing dalam bisnis, di dunia bisnis itu enggak berani bersaing, jangan menjadi pengusaha. Alias antar pengusaha harus berani bersaing. Wasi'ayatu qabihah walau kanat sahihah. Ini makalah yang masyhur. Bersaing itu qabihah, bukan hasanah. Walau kanat sahihah, walaupun persaingan itu sehat, tetap itu gak apik, qabihah. As-si'ayatu qabihah walau kanat sahihah. Jika rata-rata pengusaha ya walaupun bersaing sehat, ini kalau dilihat dari kacamata tasawuf hakikat ya disi kersane Gusti Allah. Hampir pasti disi kersane Gusti Allah. Bukan usaha yang tanpa persaingan. Si ayah itu berusaha yang bersaing, persaingan gitu lah. Bersaing itu qabihah walau kanat sahihah, walaupun persaingan itu sehat. Kita harus bersaing sehat, tetap itu elek. As-si'ayatu qabihah walau kanat sahihah.
persaingan itu qabihah, bukan hasanah, suatu keburukan, walaupun persaingan itu sehat. Syekh Imroni ketika kecil mendengar para pengusaha berkumpul, mereka yatamazahuna ma ba'dihim ba'da, padha guyon-guyon, guyon angga-anggaan, ayo tender iki tak nek apane aku anu ini anu anu. Nah, ketika Imroni kecil melihat ahlud dunya yatamazahuna ma ba'dihim ba'da, itu berpendapat persaingan itu kerajaan kecil. Siapa yang kuat dia yang menang. Falamma balaghat zaman al-kuhula wa aqaltu wa fahimtu wajadtuha wallahi hiya al-mulkul akbar. Berubah bahwa persaingan itu kerajaan yang terbesar. Artinya begini, ini kerajaan Faraanah atau Fir'auniyah, ya kerajaan nafsu. Semakin uang iku metenteng mau kalah ambek kancane, semakin ketok kerajaan nafsu ini gawede. Lah iku nek gak dijur ambek tadzallul lil aqran, gak kira ajur. Ngene. Dia tidak akan bisa fana. Pengusaha sing dadi gede iki, sing biyene ya cilik, dadi pengusaha besar, gak kira ajur iki nek gak tadzallul lil aqran, nang kanca-kancane sing gelek dikalahno tender ta apa iku, dia menghinakan diri di hadapan mereka. Nek gak ngono wis gak ajur-ajur. Ya. Gak ada jalan selain ya tadzallul lil aqran, karena dia takaburnya juga bil aqran. Apa jenenge takarrum bil aqran. Walane tadzallul, dia merasa mulia karena berulang kali mengalahkan rival bisnisnya. Paham? Marono ketika menjadi pengusaha kaliber rojo nih pebisnis, marono terus dolen nang Simo Ketawang, ya, terus tobat ngono lah, kepingin banter cepet nang wusul, ya iki kaiso sampean nek gak tadzallul lil aqran, parani situk-situk kanca-kanca bisnis sing dikalahno tendere sing anu pian parani marono ngemisa. Waduh nek ngocen ya kaiso anjane. Gak ada jalan lain. Karena engkau menjadi besar ini karena persaingan yang sehat, persaingan yang sehat di dunia bisnis, tapi itu loh tetap qabihah. Masih sehat tetap qabihah. Sing kalah lah pasti gelo tak gak gelo? Gelo lah mesti. Kalah modal cik mau aku. Niki lelang-lelangan ngene kok. 10M. 11M. Marang 12M, 13M. Kan sehat ini di dunia bisnis. Kendel-kendelan, anu-anuan, tetap as-si'ayatu qabihah walau kanat sahihah. Yang namanya persaingan itu walaupun sehat
itu tidak baik. Karena ada yang sengaja atau tidak sengaja, ada yang dirugikan atau ada yang dikecilkan atau ada yang dilemahkan.